Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita akan membahas sekarang topik dental anomalies bagian dari blok BDS 2 mata kuliah OB1. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan pada gigi normal yang dimana kondisi normal itu sudah adik-adik pelajari di mata kuliah anatomi 3 ya, mengenai morfologi gigi. Nah, ini kita lihat di sini pelajari akan ada kondisi-kondisi yang berbeda dengan kondisi normal. Makanya kita sebutkan dental anomalies. Yang pertama, ada perubahan pada gigi yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya, ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada developmental tooth defects, jadi faktor lingkungan ini terekspos pada gigi yang sedang bertumbuh, berproses bertumbuh, membentuk, gitu ya. Kemudian ada juga post developmental structure loss, itu adalah faktor lingkungan yang muncul mengubah struktur gigi setelah pertumbuhan gigi tersebut selesai. Ya. Kemudian ada pewarnaan pada gigi, kemudian ada gangguan lokal, ya, gangguannya lokal, bukan sistemik, pada erupsi gigi. Ya, kita lanjut. Nah, salah satunya adalah enamel defects yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya, jadi silahkan dibaca di sini ada 2 kategori ya. Pertama adalah faktor lingkungan yang lokal, misalnya pada saat pertumbuhan gigi tersebut ada jatuh, misalnya trauma, gitu ya, jatuh, atau ada radiasi ada perawatan yang membutuhkan terapi radiasi, misalnya, atau ada infeksi yang cukup parah tapi terlokalisir, ya, itu penyebab lokal. Penyebab sistemik, misalnya ada birth related trauma, ada exposure chemical, bisa dari antibiotik, bisa juga ada chromosomal abnormalities, ya silahkan dibaca di sini. Infection, inherited disease, malnutrition, medical condition, ada neurologic disorders juga. Nah, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan atau perubahan pada enamel. Nah, kita kan sudah pernah membahas ya tentang pertumbuhan gigi ini. Proses pembentukan gigi sulung ya atau primary dentition itu dimulai pada waktu 14 minggu intrauterin ya, cukup awal ya. Jadi 14 minggu intrauterin itu sudah mulai berproses pembentukan primary dentition sampai dengan 12 bulan. Ya, ini pembentukan ya, bukan erupsi, perhatikan. Kemudian untuk permanent dentition itu mulai dibentuk mulai usia 6 bulan postnatal sampai 15 tahun. Sehingga apabila ada tergantung exposure faktor lingkungan itu terjadi pada usia berapa. Nah, kalau pada usia ini ya, misalnya exposure faktor lingkungannya misalnya ada exposure tetrasiklin. Ya, tetrasiklinnya terekspos pada saat dia dalam kandungan. Ya, misalnya dalam kandungan. Nah, maka nanti yang akan terdampak adalah primary dentition-nya. Oke. Nah, kita lihat nanti patterns-nya itu ada 3. Ada hypoplasia, ada diffuse opacities, ada demarcated opacities. Ya. Kalau hypoplasia ada quantitative defects, jadi si jumlahnya enamelnya ada yang hilang. Ya. Bentuknya berupa pit grooves atau larger areas of missing enamel. Kemudian nanti ada namanya diffuse opacities. Ini kualitatif, kualitas enamelnya buruk. Ya. Bisa berupa translusensi dari enamel. Kemudian nanti akan ada yang namanya demarcated opacities. Ya. Jadi decrease translusensi ya, atau increase opacity. Ya. Tuh. Kemudian kita lihat di sini.
Ada Turner hypoplasia. Lihat first premolar yang mandibularnya, ya, bentuknya aneh. Ya, ini ada extensive enamel hypoplasia, ya, karena sebelumnya pada masa pembentukan gigi ini ada previous inflammatory process, ya, pada first deciduous molar. Kemudian ada Turner hypoplasia. Ini ya, masih kondisi yang sama, ya, masih kondisi yang sama, tapi secara radiografis bisa dilihat bahwa kualitas enamelnya, lihat, tidak seputih gigi normal di sebelahnya. Ini karena penyebabnya lokal. Kemudian ada molar incisor hypomineralization, ya, atau MIH. Bisa dilihat di sini first permanent mandibulars-nya warnanya coklat sekali, ya, dan bentuk koronalnya terlihat ada kerusakan. Pada gambar radiografi panoramik ini adalah pasien hipoplasia yang disebabkan oleh terapi antineoplastik. Ya, jadi pasien ini ada kemoterapi, ada asupan obat kemoterapi, ya, jadi berpengaruh secara sistemik sehingga mempengaruhi gigi-giginya yang terlihat pendek-pendek. Ya. Oke, kemudian ada dental fluorosis. Dental fluorosis ini lihat ada enamelnya, ya, warnanya putihnya terlalu putih tapi ada chipping. Yang ini dental fluorosisnya diffuse opaque alteration, ya, tapi motlingnya nanti ada yang warnanya coklat-coklat. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah paparan infeksi kongenital sifilis. Nah, pada pertumbuhan gigi ini yang kita lihat pada gambar incisor, dia ada infeksi sifilis secara sistemik sehingga mengubah bentuk incisif menjadi seperti ini, ya. Jadi ada semacam seperti ada dua puncuknya. Nah, itu bagi gigi insisif. Yang gigi molar ada mulberry molar, bentuknya seperti ini, masih dari infeksi yang sama, ya. Jadi occlusal surface dengan globular projection, ya, bentuk morfologi occlusal dari molarnya. Nah, ini yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu enamel structure loss, ya, akibat depression, abrasion, erosion, caries, abstraction, ya. Dibaca lagi, kemudian kita lihat gambarnya satu persatu. Nah, kita lihat di sini atrisi. Atrisi yang cukup hebat, ya, pada gigi anterior sampai posterior, ya, karena pasien ini memiliki edge-to-edge occlusion sehingga ada trauma berlebih pada permukaan sisal dan occlusal gigi atas dan bawah sehingga menyebabkan atrisi. Nah, kalau yang sebelah kanan ini tooth wear, ya. Tooth wear ini maksudnya abrasion. Abrasion ini lihat pasien ini ada kehilangan struktur gigi hanya di sisi sini saja disebabkan oleh long term use of tobacco pipe. Jadi di situ terusnya menggigit tobacco pipe, ya, sehingga menyebabkan abrasion. Kemudian kita lihat abrasion juga yang ini di cervical, ya, di bagian fasialnya, ya, lingual bagian fasialnya itu berarti labial sampai ke bukalnya, ya. Lihat di sini, ini bisa disebabkan oleh cara mengikat gigi yang terlalu keras. Yang sebelah kanan ini ada erosion akibat chemical exposure. Lihat cups gigi molarnya yang sudah rata bahkan menjadi cekung, ya. Kemudian ini erosi juga, ya, yang gigi depan. Kalau ini terjadi pada gigi depan, lihat sampai gigi yang ada restorasi amalgamnya juga ikut terkena yang gigi posterior ini, ya. Kemudian palatal surface, ya, kalau yang di gambar ini palatal surface, lihat itu sampai ke gigi molarnya pun terkena erosi, ya. Ini adalah gambaran pasien bulimia. Nah, kenapa bulimia bisa menyebabkan seperti ini? Pada bulimia, pasien itu akan dengan
sengaja ya memuntahkan makanannya dengan secara rutin. Nah, terbayang exposure asam dari lambung ya yang naik ke rongga mulut secara rutin setiap hari mungkin berapa kali akan menyebabkan gambaran klinis seperti ini. Ini masih erosion ya. Kalau yang ini akibat pasien itu mengkonsumsi tamarin ya, asam jawa ya secara rutin. Nah, kalau ini abfraction jadi seperti chipping gitu ya si enamelnya. Tapi ini disebabkan oleh tekanan flexure gigi atas gigi bawah yang menyebabkan si gigi ini menjadi chipping. Nah, kemudian ada juga yang namanya internal and external resorption. Ya, kita lihat di sini gambarannya. Ada external resorption. External resorption ini dilihat dari ronsen periapikal ya, lihat ada chronic periodontitis, lihat tulang alveolarnya rusak. Ya, kan sudah tahu ya tulang alveolar yang baik itu seperti apa, kemarin sudah dijelaskan. Nah, saking tertekannya oleh chronic periodontitis ini, keadaan infeksi ini, sehingga akar gigi sudah terresorpsi, ya, bentuknya berkurang. Ya. Kemudian kalau ini ada internal resorption, ini dari luar bentuknya kurang lebih tidak ada perubahan ya, kalau kecuali ini ada karies atau chipping mungkin trauma patah. Tapi lihat bagian saluran akarnya ada balloon-like enlargement ya. Jadi ini ada resorpsi internal. Penyebabnya apa? Untuk yang external resorption ya, ini penyebabnya ya nanti dibaca. Kemudian kita lihat ke discoloration, tooth discoloration. Penyebabnya ada bacterial stains, iron, tobacco, food and beverage, gingival hemorrhage, ada restorative materials, ada juga medication. Ya, jadi ini hanya penyebabnya ekstrinsik. Ya, lihat pada gambar yang ini ada tobacco discoloration, ya, brown stain. Kemudian ada yang pada gambar 234 ini dia minocycline related discoloration. Kalau minocycline itu khasnya bluish ya, warnanya itu grayish bluish, abu kebiruan ya, yang muncul terlihat sedari incisal half of the teeth. Nah, kalau yang ini tetracycline ya, tetracycline itu diffuse brownish ya. Nah, kalau pada gambar ini terjadinya pada permanent dentition ya, berarti adik-adik sudah bisa memprediksi pada saat pembentukan gigi permanen terjadi exposure dari yang tadi sudah kita bacakan penyebab sistemiknya, dan dalam hal ini tetracycline dan minocycline ya. Kemudian yang ini gambar 232 ada amalgam discoloration, jadi green gray discoloration ya, karena sudah ada gigi yang dilakukan perawatan endodontik ya, perawatan saluran akar dan direstorasinya dengan amalgam. Ya. Nah, untuk yang intrinsik ini penyebab macam-macam ya. Bukan penyebab, ini keadaannya ada amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta ya. Intrinsiknya ada dental fluorosis, ada erythropoietic fobia, kemudian ada hyperbilirubinemia dan seterusnya. Nah, kemudian ada gangguan erupsi ya, nanti dibaca local conditionnya penyebabnya ini, kalau systemic conditionnya penyebabnya gangguan erupsi ini ya, dibaca lagi. Nah, kita lihat di sini ini penyebabnya idiopatik, tidak diketahui ya, lihat giginya ada tapi tidak erupsi, padahal tidak ada gigi yang menghalanginya ya, ini idiopatik. Nah, kalau ini gangguan erupsinya disebut infection. Nah, ini mungkin lazim terjadi dan kalian akan sering menemukannya di klinik ya, bahwa impaksi adalah penyebab utamanya merupakan crowding dan insufficient maxillofacial development. Jadi antara crowding giginya sehingga tidak ada space untuk tumbuh, atau memang pertumbuhan maxillofacialnya kurang sehingga gigi-gigi itu tidak dapat space yang dibutuhkan. Tapi ada juga penyebab lain, ya, overlying cyst of
or tumors, trauma, dan lain-lain. Ya. Lihat di sini ada impaksi dari gigi molar ya, dan terlihat ada fragmen tulang ya yang menutupi nih di sini cat molar ini di atas. Nah, ada juga yang namanya ankilosis. Jadi ankilosis ini sudah erupsi sedikit, sudah muncul ke rongga mulut giginya, tapi dia stop. Ya, stop, tidak melanjutkan proses erupsinya. Lihat di sini penyebabnya macam-macam ya, yang tadi sudah disebutkan, ada faktor infeksi ekstensiknya. Kemudian ini lihat pada gambaran radiografi, tidak ada periodontal ligament space yang radiolucent. Jadi ini dari tulang langsung ke cementum dan struktur akarnya itu dental. Tidak ada periodontal ligament space, ini namanya ankylosis. Nah, kemudian kita lanjut ke developmental alteration of teeth ya. Yang pertama itu ada yang menyebabkan perubahan pada jumlah ya, ada menyebabkan perubahan pada ukuran, pada bentuk, dan pada struktur ya. Kita lihat satu persatu, ini yang perubahan pada jumlah gigi. Nanti harus mengetahui istilah-istilahnya. Ada anodontia, itu dia tidak ada pertumbuhan gigi sama sekali ya, tidak ada gigi yang muncul di dalam mulut. Kemudian ada hipodontia, dia kehilangan satu atau lebih gigi ya. Perhatikan ketika disebut oligodontia, the lack of development of teeth-nya itu jumlahnya 6 atau lebih, tidak termasuk molar. Dan ini ada yang hiperdontia di mana yang harusnya giginya normal, misalnya gigi permanen itu 32, tapi ini lebih dari 32, maka disebut supernumerary teeth. Nah, kemudian ada juga ini masih yang number ya. Number of teeth ini penyebab yang associated with hypodontia itu ini. Ya, jadi sindrom-sindrom ini biasanya genetik ya, yang ini tuh kaitannya biasanya genetik. Dan ini sindrom-sindrom yang berkaitan dengan hiperdontia. Ya, dibaca lagi. Nah, ini adalah contoh gambaran klinis hipodontia. Lihat, ini ada gigi yang hilang, tapi jumlahnya tidak lebih dari 6. Ya, kalau yang ini maxillary lateral incisor-nya bilateral hilang. Ya. Nah, yang ini hiperdontia dalam hal ini adalah Mesiodens jenisnya ya, Mesiodens. Ya. Ini treatmentnya nanti bisa dengan ekstraksi dan perawatan ortodonti. Nah, yang ini Mesiodens juga, tapi yang ini bilateral, ada 2. Kalau yang ini kan hanya 1 di tengah, di garis midline ya. Nah, kalau yang ini pada gigi posterior, lihat premolar yang harusnya hanya 2, dia jadi ada 4. Ya, oke. Nah, ini hiperdontianya pada gigi molar, sehingga molarnya yang harusnya ada 3, dia ada 4. Ya. Kemudian ada juga yang namanya paramolar, ya. Jadi lokasinya dia bukan di belakang, jadi bukan di 1, 2, 3, 4, nah jadi berjejer gitu ya, tapi ini di palatalnya, ya, di palatalnya dari molar pertama, disebutnya paramolar. Nah, ini ada dental transposition. Looks normal ya, tapi kalau dilihat ternyata caninus dan first premolarnya bertukar posisi. Dan ini bilateral terjadinya ya. Ini namanya dental transposition. Kemudian ada natal teeth yang harusnya bayi lahir itu belum ada gigi yang erupsi. Nah, baca nanti di PDF saya yang berikutnya. Gigi mandibular central incisor ini harusnya muncul usia berapa bulan? Dicari ya. Oke, kita lanjut ke alteration of the size of the teeth. Jadi ini adalah diffuse microdontia, mikro, jadi lebih kecil ya. Jadi gigi-giginya itu lebih kecil dan ada spacingnya. Ya. Kemudian ada, tadi ini diffuse ya, jadi terjadinya pada beberapa gigi bahkan hampir keseluruhan. Nah, kali ini ada isolated microdontia atau peg shape maxillary lateral incisor. Nah, ini lumayan sering juga saya lihat di pada pasien ya. Nah, ini perawatannya nanti bisa dibuatkan dengan mahkota jaket ya. Nah,
Kita lanjut ke makrodontia. Ya, lihat ini salah satu dari gigi maxillary central incisor-nya bentuknya lebih besar daripada sebelahnya. Ya, ini makrodontia. Kemudian, nah ini alteration in the shape, jadi bentuknya. Ya. Nah, baca ini dengan baik. Gemination. Gemination itu adalah single enlarged tooth. Ya. Jadi kalau dilihat seperti dua gigi bersatu, ya. Padahal kalau misalnya kita hitung jumlah giginya, kalau yang ini tuh dihitung menjadi satu, jumlah giginya jadi normal. Ya. Nah, jadi geminasi itu sebenarnya adalah single tooth bud. Jadi ini adalah maxillary central incisor, satu gigi yang berusaha tiba-tiba berusaha untuk membelah, ya. Padahal harusnya tidak usah membelah, gitu, ya. Jadinya crown-nya itu bifid atau terbelah, tapi root-nya biasanya satu dan root kanalnya juga satu. Ya, lihat ini bilateral gemination. Nah, lihat di sini ada gemination pada premolar. Ya, premolar dia akarnya sih satu kalau dilihat dari ronsen, ya, tapi dia mahkotanya mencoba untuk membelah. Lihat seperti ada dua gigi yang menempel, padahal dia satu akarnya. Ya, ini gemination. Akan berbeda dengan nanti yang kita bahas berikutnya adalah fusion. Looks the same dengan gemination, tapi berbeda. Kenapa? Fusion lihat dari radiografi. Dia itu dua gigi, memang dua gigi yang menempel, sehingga ketika ini dihitung menjadi satu gigi, seperti yang tadi metode kita lakukan, lah jadi ada yang hilang giginya. Nah, berarti ini memang dua gigi. Ini adalah maxillary lateral, mandibular central dan ini mandibular lateral incisor dengan caninusnya nempel. Ya, jadi ini adalah dua gigi yang tiba-tiba pada masa pertumbuhannya dia ada trauma, mungkin ada apa, sehingga menempel benihnya ini. Ya. Dan biasanya menempelnya pada level dentin. Nah, ini juga contoh fusion, ya, dari lateral incisor dengan plastik, ya. Kemudian ini radiografinya. Nah, ada lagi yang namanya concretion, dan ini menempelnya pada area cementum. Jadi dua gigi menempel pada area cementum, itu akar. Ya, ini contohnya pada maxillary molars, namanya concretion. Nah, ini gambaran radiografi dari yang giginya. Lihat penempelannya hampir 90 derajat, ya. Jadi ini akan sulit nanti ketika akan dilakukan ekstraksi, ya. Nah, kemudian ada yang namanya accessory cups. Kemarin adik-adik membaca dental morphology, ada cups of Carabelli di bagian morfologi normal. Ya, itu karena memang textbook yang kita pakai untuk dental morfologi itu dibuat di Eropa atau di Amerika, ya. Jadi mereka itu rasnya kan European white. Memang di ras European atau white itu memang 90% insidensinya, prevalensinya. Dan jarang di Asians, ya. Jadi coba sekarang dicek giginya masing-masing apakah ada cups Carabelli atau tidak. Nah, kita kan rasnya Asian, ya. Oke. Cups Carabelli ini sudah adik-adik pahami dari kuliah yang sebelumnya, ada di mesiolingual surface dari first molar rahang atas. Kemudian ada talon cups. Talon cups ini aksesori cups, tapi pada gigi anterior, bukan pada gigi yang posterior. Tadi kalau Carabelli, ya, ini pada anterior. Nah, ini contohnya pada mandibular lateral incisor harusnya tidak ada cups, ya, ini ada cups. Ya, gambaran radiografisnya seperti ini. Tetap punya enamel, dentin, dan kamar sendiri. Kemudian ada yang namanya dens invaginatus. Perhatikan nanti beda sama dens invaginatus. Kalau dens invaginatus, ya, ada cups-like elevation. Ya. Ada cups-like elevation, lihat di sini. Ya. Kemudian kalau ini masih juga dens ini bentuk lain lagi, ya. Ini shovel shape incisor, ya. Ini
lazim ditemukan pada ras Asian, ya. Tapi di ras European atau whites itu jarang, ya. Jadi bentuk incisor-nya itu mirip seperti chevron, ya. Nah, seandainya textbook dental morfologi itu kemarin dibuatnya oleh ras Asia, ya, mungkin ini menjadi morfologi normal, ya. Dan Kaps Scarabelli yang tadi masuknya ke bentuk yang anomalis, ya. Nah, ini beda sama yang tadi, ini dense invaginatus atau namanya dense indentate, ya. Jadi ada invaginasi dari crown, jadi enamel dia masuk, ya, menginvasi. Nah, kalau yang dense invaginatusnya bagian corona dibagi 3 kelas. Yang pertama menginvasi dentin hanya di bagian mahkota, ya. Yang tipe 2 di dentin sampai tapi invaginasi enamel tapi terus sampai mencapai area akar, ya. Nah, kalau yang tipe 3, nah ini invaginatusnya cukup parah, ya, sampai hampir mendekati foramen apikal. Nah, ada lagi ini radicular dense invaginatus. Jadi struktur enamel tapi menginvasi hanya bagian akarnya saja, ya. Jadi tidak mulai dari bagian pucuk mahkotanya. Nah, ini gambaran radiografi saya lihat ada invaginasi struktur enamel, ya, tipe 2. Nah, ini tipe 2 sampai mencapai akar yang bagian sepertiga corona. Nah, yang ini masih tipe 2, ya. Tapi ini yang tipe 3 nih. Mencapai akar tapi sudah mendekati ke foramen apikalnya. Ini kemudian lanjut ke keadaan berikutnya yaitu ectopic enamel. Jadi ada enamel, ya, struktur enamel, tapi bukan di tempat yang lazimnya. Nah, ini pada bifurkasi. Ya, harusnya di bifurkasi tidak ada enamel. Nah, yang disebut enamel pearl. Nah, ini ada juga cervical enamel extension. Harusnya berhenti di sini di CED, cemento enamel junction. Dia ekstensi. Ini saya pernah temukan juga dalam pasien. Ya. Nah, ada enamel di daerah cervicalnya, ya. Kemudian ada namanya taurodontism. Lihat, ada pembesaran bentuk saluran akarnya, ya. Memanjang bifurkasi kamar pulpanya sampai mendekati foramen apikal, ya. Jadi berbeda. Tapi ini kenapa disebut taurodontism? Taurodontism itu, kalau tidak salah ya, hewan yang memamah biak. Ya, hewan yang memamah biak bentuk kamar pulpanya seperti ini. Nah, kita lanjut ke sindrom-sindrom yang terasosiasi dengan taurodontism. Ya, ini ada macam-macam nih. Ini penyebabnya adalah genetik, ada genetic involvement, ya, pada taurodontism. Ini ada normal gigi seperti ini. Ini ada yang mild, ya, ada pembesaran kamar pulpa. Ini ada yang moderate, ya, sampai ke setengah akar. Ini ada yang severe hypertaurodon. Jadi lantai kamar pulpanya dia mendekati foramen apikal. Oke. Nah, kita lanjut ke hipersementosis. Kemarin sudah belajar sementum. Apa itu sementum? Struktur yang melapisi akar. Harusnya hanya melapisi bagian akar. Dia membesar bulbus, ya, di bagian foramen apikal. Nah, ketika menemukan pasien ini, saya sudah pernah menemukannya. Dan tidak saya lakukan ronsen foto, nah ini sangat tidak dianjurkan, ya, dan dilakukan ekstraksi karena pasiennya meminta untuk ekstraksi hari itu juga, sudah goyang giginya tapi tidak keluar-keluar karena ya nyangkut di struktur tulangnya dong, di alveolar bone-nya dia nyangkut karena ada bentuknya seperti ini, ya, sehingga penting, ya, untuk melakukan pemeriksaan radiografi sebelum ekstraksi. Dan akhirnya keluar juga akhirnya pasien ini merasa lega sekali akhirnya bisa keluar giginya. Pas dia lihat giginya bentuknya seperti ini, dia langsung amazed lihat gigi dia sendiri. Dan ini pembentukan ini non-neoplastik, ya, jadi pembesaran yang non-neoplastik. Kemudian ada delaceration, akar membengkok itu lazim, ya, di ujungnya sedikit, tapi ini yang severe pembengkokannya, ya.
Penyebabnya bisa ada injuri atau mungkin bisa juga ada infeksi ya di dalamnya, atau misalnya keadaan lain, nanti kita lihat ya. Nah, di laserasi ini tidak menyebabkan masalah sih kalau giginya sehat, tapi kalau giginya harus dilakukan perawatan saluran akar. Bagaimana ini melakukan perawatan saluran akar yang akarnya bengkoknya cukup hebat. Kemudian ekstraksi. Nah, sulit juga ini ekstraksi untuk gigi ini. Ya, karena akarnya seperti ini. Ada kemungkinan akarnya akan patah dalam proses ekstraksi apabila tidak dilakukan oleh yang ahlinya. Nah, dilaserasi ini contoh ya. Lihat ada dilaserasi yang cukup parah pada mandibular cuspidnya. Ya, ternyata penyebabnya ada odontoma yang kronis sudah lama sehingga akarnya dia mempengaruhi pembentukan gigi yang di sebelah-sebelahnya. Ketika saat pembentukan akar jadilah dilaserasi. Nah, kita lihat di sini supernumerary roots. Nah, kan sudah belajar morfologi gigi permanen posterior. Ya, ini yang mandibular itu akarnya dua. Mesial dan akar distal. Nah, ini akarnya tiga. Nah, ini ada supernumerary root ya. Kemudian ada namanya globodontia. Lihat di sini bentuk morfologi dari mahkotanya membulat ya, globodontia. Nah, gambaran radiografinya seperti ini, penyebabnya genetik. Kemudian ada lagi namanya lobodontia, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang ini bukan membulat-membulat, kalau ini meruncing. Ya, lihat mulai dari molarsnya, capsnya meruncing, sampai ke incisifnya. Lobo itu bahasa Spanyol ya, dia wolf atau serigala, ya, giginya kan runcing-runcing. Nah, ini penyebabnya genetik. Struktur gigi ya, tadi kan ada hypoplastic enamel tadi sudah disebutkan yang warna ini, namanya amelogenesis imperfecta, generalized pit pattern. Jadi ada pit gitu ya pada gigi-giginya ini ya. Nah, kemudian ada hypomaturation amelogenesis imperfecta. Ini genetik juga ya penyebabnya. X-linked ya, genetik X-nya yang berkaitan. Ini hypomaturation, lihat struktur enamelnya. Ya. Ada translusensi yang pada gambar B. Yang pada gambar A ini warna putihnya ini tidak baik ya, diffuse. Kemudian ada hypocalcified amelogenesis imperfecta, ini cukup parah ya. Bisa dilihat juga enamelnya pada pemeriksaan radiografi, opacity-nya berkurang ya. Dan ini terjadi enamelnya cukup kehilangan struktur enamelnya cukup parah. Nah, kemudian ada trichodonto-osseous syndrome ya. Lihat pada gambaran klinisnya yang ini. Ada enamel hipoplasia secara diffuse, merata lah ya, gitu ya, hypomaturation, tapi pada gambaran radiografis terlihat taurodontism. Ini genetik lagi penyebabnya. Kemudian selanjutnya ada dentinogenesis imperfecta. Ya, jadi tidak hanya enamel tapi dentinnya juga kena ya. Nah, yang ini bisa dilihat atrisinya cukup parah ya. Kemudian warnanya juga dari biru kecoklatan ya. Kemudian lihat pada gambaran radiografis kamar pulpanya hampir bisa kita bilang tidak ada kamar pulpanya, menyempit bahkan sampai tidak ada. Nah, kemudian ada kondisi namanya dentin dysplasia tipe 1, DD1. Nah, DD1 ini seperti ini, sama tidak ada gambaran saluran akarnya ya. Akarnya pendek-pendek juga ya. Kemudian ini ada regional odontodysplasia, ini yang disebut crow's teeth. Jadi gigi, tapi ketika di ronsen dentinnya semacam hilang, terus enamelnya juga tipis banget ya, pulpanya juga entah gimana ini mau interpretasinya.
seperti gigi hantu ya. Nah, ini regional odontodysplasia penyebabnya yang ini ya. Nah, sekian kuliah hari ini. Saya ambil bahannya semua dari Oral and Maxillofacial Pathology by Neville et al. Tahun 2015. Silahkan langsung dicek ke sumbernya. Saya tugaskan adik-adik untuk membuat skema atau mind map dari jenis-jenis dental anomalies beserta klasifikasinya penyebabnya apa ya, untuk mempermudah proses belajar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.